kita kembali lagi bertemu dengan Bu Vicky belajar tentang PPKN. Nah, PPKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kali ini masih sama dengan materi yang minggu lalu, yaitu tentang Pancasila. Oke, kita masih mempelajari tentang Pancasila. Oke, next. Nah, kita akan mempelajari tentang pengamalan Pancasila atau penerapan Pancasila yang pertama dan kedua. Yaitu sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang, dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Next. Contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, kita ingat-ingat dulu ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini berarti membicarakan tentang agama ya, tentang beribadah. Nah, contoh pengamalannya itu seperti sholat tepat waktu. Nah, itu jika umat muslim sholat tepat waktu. Kemudian kalau agama-agama yang lain itu mengikuti ibadah-ibadahnya sesuai dengan tempatnya. Kalau Kristen ya di gereja, seperti itu. Kemudian berdoa sebelum dan setelah makan. Nah, berdoa ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena makanan merupakan salah satu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, menghormati orang yang hendak beribadah. Ya, ingat ya, di Indonesia itu terdapat 5 agama ya. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, sama Konghucu. Nah, cara mereka beribadah itu berbeda-beda, kemudian tempat beribadahnya juga berbeda-beda, kemudian waktunya juga berbeda-beda. Nah, menghormati orang yang hendak beribadah ini contohnya nih, ketika kalian mempunyai kelompok belajar, kalian sedang belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, kemudian salah satu teman kalian ada yang tidak bisa mengikuti kerja kelompok ya atau belajar bersama dikarenakan dia harus beribadah. Nah, kita sebagai umat muslim harus mengizinkan ya, harus menghormati untuk teman kita yang berbeda agama dengan kita itu melaksanakan ibadahnya seperti itu ya. Selanjutnya, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah. Ya, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah. Nah, ini ajaran Islam yang sungguh luar biasa ya. Ketika masuk, kita bilang Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Ketika keluar rumah juga seperti itu. Syukur-syukur ketika mau keluar rumah, itu harus pamit sama ayah sama bunda gitu. Biar nggak dicariin. Terus juga biar ketika orang tua kita mengizinkan, berarti nanti ketika kita keluar insya Allah akan aman-aman saja gitu. Di luar itu kita selamat begitu. Ya. Selanjutnya, tidak memusuhi teman yang beragama lain ya. Tidak memusuhi teman yang beragama lain. Seperti yang Bu Vicky sudah bicarakan tadi, bahwa di Indonesia itu terdapat 5 agama. Nah, ketika kalian punya teman yang berbeda agama, nah itu nggak boleh kalian memusuhi
Nggak boleh kalian mengejek-ngejek, menjauhi apalagi itu nggak boleh ya. Jika memang, anaknya emang baik, dia sopan, dia ramah dan suka membantu, suka tolong-menolong, nah silakan boleh kalian berteman dengan mereka ya. Nah, tidak boleh memusuhi teman karena agamanya. Oh, dia agamanya, berbeda dengan aku, ya. Terus kalian memusuhi begitu saja karena agamanya berbeda, itu salah, itu nggak boleh, ya. Meskipun dia itu baik, dia baik sekali. Dia, membantu kalian ketika kalian susah, kalian diajak bermain, kemudian waktu pelajaran juga, dia bisa mengerjakan dan mau membantu kamu ketika kesusahan, itu adalah perilaku yang baik gitu. Meskipun dia berbeda agama, asal teman kalian baik, silakan kalian berteman ya. Jadi tidak boleh memandang agamanya, nggak boleh ya. Nggak boleh membenci seseorang karena agamanya. Oke, lanjut. Contoh pengamalan Pancasila, sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Contoh pengamalannya adalah satu, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, ketika kalian melihat, kalian tahu nih teman kalian jatuh dari sepeda, kalian harus segera menolong gitu. Dan itu wujud dari pada bentuk kemanusiaan. Oh, ada orang, ada teman-teman yang sedang mengalami musibah, terjatuh dari sepeda. Nah, kita membantu. Nah, itu berarti ada rasa kemanusiaannya, ya. Selanjutnya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik, ya, terhadap adik, terhadap kakak ataupun terhadap teman-teman yang lain, ya. Meskipun teman kalian itu eh, dari keluarga yang pas-pasan, dari keluarga yang tidak mampu, nah kalian tidak boleh juga bersewenang-wenang sama mereka, ya. Jadi ketika kalian bersama orang lain, ya bersama adik, kakak atau teman kalian, kalian harus tetap bersikap baik, ya, tanpa memandang siapa mereka, nah, pinter atau enggak, nah, tanpa memandang itu ya. Selanjutnya, bersikap sopan terhadap orang tua, ya, bersikap sopan terhadap orang tua. Nah, orang tua itu siapa sih orang tua tuh? Orang tua itu ya ayah bunda kalian, bapak ibu guru di sekolah, kemudian temennya, temennya ayah bunda kalian ya. Temen ayah datang ke rumah, nah kalian bersikap sopan. Temen bunda datang ke rumah, kalian bersikap sopan. Kemudian ada temen kakak, nah kalian punya kakak, nah temennya main ke rumah. Nah kalian juga harus bersikap sopan gitu ya. Kemudian tidak berbuat curang saat bermain bersama teman. Nah, curang itu tuh maksudnya membuat aturan sendiri ya, membuat aturan sendiri padahal di situ udah ada peraturannya yang benar. Tapi kalian curang, kalian berbohong. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, membagi bekal makanan untuk teman yang lupa tidak membawa bekal ya. Jadi ketika kalian melihat ada teman kalian mungkin tidak bawa uang saku,
kemudian tidak membawa bekal karena kelupaan. Nah, kalian boleh berbagi. Nah, tidak harus menunggu ada teman yang lupa membawa bekal, tapi jika kalian ingin berbagi bekal dengan teman kalian, itu juga bagus sekali, ya. Itu berarti kalian menunjukkan kemanusiaan, ya. Berarti kalian punya rasa kemanusiaan. Kalian punya rasa beradab gitu, ya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan di sekolah, bisa kalian lakukan di rumah ataupun di tempat umum, ya. Jadi ketika ada teman kalian, siapapun itu, ada orang yang butuh bantuan kalian bantu, ada teman kalian tidak atau lupa membawa bekal, kalian bagi bersama mereka. Nah, itu bagus, gitu ya. Terus lanjut. Oke, sekarang kita buka buku tema halaman 65 sampai 66. Oke, di situ ada percakapan Edo dan Udin. Nah, ceritanya adalah Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Oke, kita bahas satu-satu. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Nah, ini itu dengan atau tidak dimintai bantuan. Jadi ketika kalian melihat ada teman kalian yang sedang kesulitan, itu kalian harus tanggap untuk membantu. Nah, kemudian dengan cara mungkin temennya kasih tahu, kalian waktu itu nggak tahu kalau temennya lagi kesulitan. Kemudian ada teman kalian bilang minta bantuan, ya tuh, tolong dibantu. Nah, kenapa kok harus dibantu, Bu? Nah, gini, kalau kalian itu ringan tangan, kalian mau membantu teman kalian yang lagi kesusahan, lagi kesulitan, kelak nanti, ya, di suatu hari nanti, jika kalian eh, sedang kesusahan, kalian berada di kondisi yang kesulitan, nah kalian juga pasti akan dibantu, begitu. Kemudian, meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Nah, jadi saat bermain ini tidak hanya bermain saja, ya. Saat bermain ataupun saat lagi belajar atau sedang olahraga, jika memang sudah waktunya beribadah, maka sebaiknya segera beribadah, ya. Kalau di agama Islam itu ada 5 waktu, yaitu ada subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Nah, ketika kalian udah dengar suara azan, nah, kalian bersiap-siap untuk mengambil air wudhu dan sholat. Syukur-syukur bisa sholat beribadah. Sholat berjamaah. Lanjut. Menurut kalian, manakah penerapan sila pertama? Yang mana ya? Kira-kira sila pertama yang mana? Oke, kita ingat-ingat dulu. Sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau sila pertama itu membicarakan tentang beribadah. Berarti yang mana? Iya, yang kedua. Yang kedua yaitu
Berbunyi meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Dan manakah penerapan sila kedua? Nah, sila kedua adalah di mana ketika Udin membantu Edo saat Edo kesulitan. Oke, udah paham ya? Oke, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah buku tema 1 halaman 109 sampai 111. Di gambar pertama itu ada gambar di mana anak-anak sedang berdoa. Ya, berdoa sebelum belajar merupakan pengamalan sila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tentang beribadah. Yang selanjutnya ada gambar antara Siti dan temannya. Jadi ceritanya temannya itu lupa membawa bekal. Kemudian Siti berbagi bekal dengan temannya. Kira-kira contoh seperti di gambar itu merupakan pengamalan sila keberapa? Ya, itu sila kedua, ya kan? Berbagi. Berarti ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Selanjutnya, gambar ketiga. Bermain dengan teman yang berbeda agama merupakan pengamalan sila ke. Nah, Udin dan Edo bermain meskipun berbeda agama. Nah, mereka agamanya beda. Kira-kira termasuk sila pertama atau kedua? Ya, itu termasuk sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Udin itu menghargai agamanya Edo. Dan Edo pun juga menghargai agamanya Udin. Nah, sekarang buku tema 1 halaman 152 sampai 154. Di sana ada cerita warga bergotong royong membersihkan got, nah, atau selokan. Sampah yang tersangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Oke, di sini ada percakapannya. Coba perhatikan. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian warganya berkata, "Baik, Pak, tidak apa-apa." Nah, di situ adalah salah satu pengamalan di mana mereka yang berbeda agama itu menghormati orang lain yang ingin beribadah. Ya, itu kira-kira termasuk sila keberapa nih? Ya, itu termasuk sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian gambar yang kedua ada teks berbunyi, "Mari kita beristirahat sejenak." Nah, ketika bergotong royong, ada salah satu warga yang mengajak untuk beristirahat sejenak, ya. Nah, memberi waktu warga yang ikut bekerja bakti untuk istirahat merupakan pengamalan sila ke. Ya, termasuk sila yang kedua, berarti termasuk kemanusiaan. Oh ya, melihat teman-temannya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ayo ceritakan pengalamanmu yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua.
Nah, kalau Bu Vicky dulu pernah tuh waktu SMA memiliki teman yang berbeda agama. Nah, meskipun berbeda agama, Bu Vicky dan teman Bu Vicky itu tetap berteman dengan baik. Nah, bahkan teman Bu Vicky itu yang berbeda agama itu ada dua. Nah, tapi Bu Vicky tetap berteman baik dengan mereka. Mereka pun juga berteman baik dengan Bu Vicky. Kemudian yang pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dulu tahun kemarin Bu Vicky pernah itu ikut namanya volunteer ya, untuk anak-anak jalanan. Nah, di sana itu kegiatannya adalah mengajak anak-anak jalanan untuk bermain games. Kenapa kok bermain games ya? Untuk memperingati tanggal 17 Agustus ya. Waktu itu ada di Taman Kunang-Kunang Malang waktu itu ya, pagi hari waktu weekend. Nah, di sana Bu Vicky ketemu sama anak-anak yang berbagai macam sekali. Ada yang anak-anak yang masih kelas 1 SD, ada yang kelas 4 gitu. Dan mereka itu adalah anak-anak yang kurang beruntung, sebenarnya kurang beruntung, tidak seperti kalian. Jadi mereka punya rumahnya juga tidak yang besar gitu. Mereka hidupnya sederhana. Nah, di situ Bu Vicky menjadi volunteer untuk menghibur anak-anak jalanan itu. Lanjut. Oke. Pemaparan materi tentang Pancasila kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berkontekskan tentang ibadah, dan kalian bisa mengamalkan sila kedua yang konteksnya tentang kemanusiaan, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.